saya Despi Arianti dari program studi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Mira Sintia dari Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Nita Septiani dari Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, saya Nur Anissa dari Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Siti Aulunovita dari Pendidikan Biologi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil wawancara kami dengan Bapak Yusrizal sebagai Datuk Paduka Bosa. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nita Septiani Pak dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Biologi. Asal saya dari Rambah Utama. Ya. Terus? Nama saya Siti Aulunovita, saya dari Tambusai Utara. Nama saya Nur Anissa, saya dari Rantau Perapat. Nama saya Mira Sintia, saya dari Dalu-Dalu, Kuala Tambusai. Nama saya Despi Arianti dari Rambah Utama. Kesemuanya fakultas? Ada yang MTK, ada biologi. Ada yang MTK, ada yang biologi. Saya Yusrizal Kadi, SHMH, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Kabupaten Luhak Tambah ya, maaf ya. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Luhak Tambah. Kemudian saya sebagai seorang pensiunan dari pegawai negeri sipil, yaitu pensiunan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang lebih kurang pensiun 3 tahun yang lalu. Kemudian saya sekarang menjadi ketua lembaga kerapatan adat itu dan juga sebagai pucuk suku putih istilahnya di sini. Terus yang kedua tadi pertanyaannya tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu adalah merupakan suatu manajerial tentang terhadap sesuatu yang diperlukan di dalam baik itu organisasi maupun di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Itulah seorang pimpinan. Terus ada lagi? Bagaimana Pak kepemimpinan gitu, pertukaran kan kadang ada datuk adat yang satu ini meninggal terus digantikan ke datuk adat atau wakilnya gitu. Bagaimana? Sekarang bicara kita tentang adat istiadat ya. Balik kita ke adat. Kalau di dalam adat istiadat itu kepimpinannya itu ada namanya pucuk suku. Pucuk suku itu adalah menaungi dari suku-suku yang ada. Kalau ini saya ambil aja dulu Luhak Rambah, karena di Kabupaten Pekanbaru ini kan ada terdiri dari 5 luhak dan 3 kecamatan. 5 luhak itu adalah Luhak Tambusai, Luhak Rambah, Luhak Kepenuhan, Luhak Kunto Darussalam, Luhak Rokan Empat Koto, dan yang 3 kecamatan itu Ujung Batu, Tandun, dan Kabul. Jadi kita ambil dulu di Luhak Rambah. Luhak Rambah itu sukunya terdiri dari ada 4 pembagian besar. Pertama yaitu bangsawan. Bangsawan itu terdiri dari 4. 4 itu maksudnya adalah rumah Pangkabalai, rumah Arto Ijo, rumah Bugonjong, dan rumah Beligi. Yang kedua dinamakan dengan suku Nantujo. Suku Nantujo itu Melayu, Meniliang, Ungkuy, Kanakopo, Ampu, Bonu, Putih. Kemudian komponen yang ketiga yaitu Napituhuta. Namanya Sultan Ampat Mangaraja Nantolo. Sultan Ampat itu terdiri dari Sultan Sultan Nalobi di Kubu Baru, Sultan Tuah di Kaiti, Sultan Kemaluhulan di Menami, Sultan Selindung di Tangun. Kemudian Mangaraja Timbalan di Pawan, Mangaraja Liang di Pasir Pinang, Mangaraja Liang juga di Tanjung Berani. Jadi yang tadi itu Tanjung Berani dulu baru ya Pasir Pinang. Kemudian ada 2 yang tidak namakan suku tapi namanya Nan 100 dan Nan 50. Itulah komponen suku yang ada. Kemudian dari kesemuanya itu ada perbedaan untuk pergantian kepemimpinan. Kalau
di raja, di bangsawan yang 4 tadi, pergantian kepemimpinannya karena pucuk pimpinan mereka adalah raja Luhak namanya, pucuk pimpinan mereka raja. Itu digantikan antara rumah Pangkabalai dan rumah Atuk Ijo. Kalau rumah Pangkabalai mangkat, rumah Atuk Ijo menggantikan, dan sebaliknya, gitulah mereka berganti. Kalau suku Nantuju, kalau ada di situ namanya Datuk Benaru, pimpinannya Datuk Benaru, pimpinan dari 7 suku tadi Datuk Benaru. Datuk Benaru itu terdiri dari suku Melayu dan suku Ampung secara bergantian. Kalau suku yang 7 itu tadi, pucuk-pucuk sukunya itu digantikan oleh dari induk-induk suku yang banyak. Jadi satu pucuk suku itu ada yang 10, ada yang 15, bahkan ada yang 30 dari satu. Nah, itu digantikan dari sini nanti. Cara penggantiannya itu ada 4. Pertama memang karena meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal pasti diganti. Yang kedua, dia adalah sakit yang berkepanjangan, tak mungkin lagi dia untuk bekerja sebagai itu. Yang ketiga, dia namanya terkena dengan hukum negara, disebutlah di situ masuk lubang golok atau masuk tahanan. Ya, kalau masuk artinya apakah dia korupsi, apakah dia istilahnya membuat kejahatan, narkoba segala macam. Nah, itu dia masuk. Kalau dia masuk harus diganti. Ya, kemudian yang keempat, dia sakitnya ini sakit gila. Jadi sakit stres, tidak bisa lagi menghadapi masyarakat, maka dia digantilah. Cara menggantinya adalah digilirkan dari yang di bawah, yang suku-suku. Itulah suku Nantuju. Napituta juga hampir sama. Yang Napituta yang 7 juga tadi, dan yang 2 tadi juga sama. Jadi pergantian kepemimpinan dari suku itu adalah karena adanya 4 tadi. Kalau tidak ada 4 tadi tidak diganti. Kalau dia masih bisa aktif, masih bisa istilahnya bekerja, otaknya masih dia tidak pernah terindikasi membuat kejahatan-kejahatan, baik kejahatan secara moral, itu berarti dia modelnya itu kalau karena 4 itu baru diganti. Baru bisa diganti. Kan kadang ada Pak sebagian masyarakat yang bilang datuk adatnya gitu kan gak cocok atau salah tepat gitu. Ini begini. Kalau yang itu biasanya kalau tidak tepat untuk menunjuk datuk adat itu, dia sakit sendiri. Kalau sakit tentu otomatis diganti. Dia tidak sanggup melaksanakan karena sakit. Dia banyak itu yang macam itu. Baru diangkat 1 tahun sudah nampak sakit-sakit dia kan. Nah, itu biasanya dia mengundurkan diri atau memang diganti. Itu dia. Nggak sesuai dengan keturunannya mungkin. Saya ya. Satu rangkai. Kalau menurut Bapak, apa itu penabalan, Pak? Ya. Penabalan itu sebenarnya sama dengan pelantikan. Kalau di pemerintahan itu pelantikan. Penabalan itu diangkatnya lah sebagai orang-orang petua-petua suku tadi diangkat. Dia dipanggilkan gelarnya. Yang penabalan. Kemudian dilantik oleh pimpinannya. Kalau macam suku Nantuju nanti melantiknya adalah Datuk Benaru, dilantik, dipanggilkan gelar, ada tuh tata cara pemanggilan gelar itu. Kemudian setelah dilantik, dikukuhkan oleh pemerintah karena kita sekarang sudah pemerintah Republik Indonesia. Kalau dulu tidak ada dikukuhkan, hanya ditabalkan aja. Itu caranya untuk apa itu, Pak? Itu penabalan itu dilakukan tiap tahun sekali atau? Penabalan itu setiap dia dilantik. Setiap seseorang itu dilantik, kalau dia melantik induk suku itu mesti dipotong kambing. Tapi kalau dia melantik seorang pucuk suku, dipotong kerbau.
Ya, baru memenuhi syarat dia. Apa peran apa coba? Pucuk suku, nenek mama, datu, lega, Sama penabalan Pak. letaknya mana yang paling tinggi? Iya Pak. Ya, di dalam struktur adat Luha Rambah itu yang tertinggi Raja Luha. Raja Luha ya, Raja Luha. Pada fotonya Raja Luha itu yang di tengah kuning. Kuning. Ya, yang kuning. Nah, Raja Luha. Kemudian setelah Raja Luha, di bawah Raja Luha itu ada namanya Sultan Mahmud, juga yang kuning itu, yang kuning yang pinggir. Apa kuning lem? Ya, sekarang dia di Teluk Diti. Kalau yang rajanya di Pekanbaru, ya. Kemudian itu saya yang samping kan, yang di tengah itu sudah meninggal dulu ketua lembaga yang saya ganti. Jadi setelah Raja Luha menurut adat, kemudian Sultan Mahmud sebagai kepala kerapatan, sudah itu ada dua, yaitu di sininya Datuk Benaru, di sininya Sultan Laut Api. Nah, Sultan Laut Api ini membawahi dari Sultan Ampat Mangaraja Nantolu yang khusus orang Mandailing. Datuk Benaru membawahi dari suku Nantujuh tadi. Sedangkan yang di bawah non 100 dan non 50 itu berinduk kepada Sultan Mahmud dan Raja Luha. Nah itu kesemuanya ini dilingkup oleh lembaga kerapatan adat Luha Rambah. Nah, kayak mana Pak kalau datuk adat tuh kayak Kriterianya kriterianya? Pak mau jadi datu. Oh ya, Itu dari garis keturunan iya, Pak atau dari kriteria. masyarakat biasa? Ada istilah adat itu cucu ayi gelen tanah namanya, secara bahasa itu biasanya kalau suku Nantujuh ini dari ibu, bukan dari bapak. Saya kebetulan atuk mama dari ibu saya itu pucuk suku dulu putih. Turun anak emak saya itu kemenakatnya. Saya anak. Kalau Mandailing tidak, dari bapak. Dari bapak. Dari atuk ke apa dan ke anak. Kalau raja juga dari bapak juga, sebelah bapak. Jadi usus suku Nantujuh yang dari ibu. Makanya kami kalau ada nih suku yang 7 di sini, suku yang tidak suku Mandailing, itu adalah namanya patrilineal. Patrilineal itu nanti sukunya ke ibunya. Nah, kalau bukan matrilineal. Kalau patrilineal sukunya ke bapaknya. Macam Mandailing berapa orang sini yang dari Mandailing? Satu, Melayu Pak. Melayu nih. Jawa. Ini Jawa. Berarti yang Mandailing ini itu dari bapaknya. Nanti sukunya ke bapaknya. Patrilineal, Sutian kah, Lubis kah, apakah? Nah, Melayunya apa suku? Kalau ikut mama, Ya, 100 mama. suku 100 Pak. Suku 100 itu Bukan suku orang dan 100. orang dan 100 itu di bawah yang saya bilang tadi, di bawah raja tuh. Bawah turunan raja ke bawah. Tapi karena di Rambah Samo tuh kan Pak nggak ada sedikit gitu orangnya Ya. yang dan 100 Jadi tuh bergabung. kami gabung dan 50 ke bangsawan. Itu siapa Bu Utit? Siapa ya namanya? Nenek Salma itu. Ya, jadi kalian ke bangsawan aja, Iya, jadi bangsawan. dinaik karena dia bangsawan tuh lebih tinggi kan Pak. Dia yang bisa dituakan Rambah Samo di mana? DOSKPA. Oh, di DUSKPA. DUSKPA bukan transmigrasinya ya, nah, ya. Enggak, asli dari Muara Rumbai pindah. Oh. DUI. Bangsawan itu kalau yang Rambah Hilir itu itulah si Marcos itulah. Iya, ngikut siapa sih Utik Wiro? Oh, Utel. Istrinya. Itu Irol itu anak buah saya, suku Kuti itu. Ngikut istrinya kan Iya. karena istrinya bangsawan Pak, Iya. cuman nenek tuh sendiri Iya. di DU tuh Iya. bangsawan jadi ngikut nenek tuh. Ya adalah jalan arah Kileka 5. Iya, Bukan. kami pun anak Iya. dari Bukan. Kalima. Anak Ariel Pak saya. Ariel. Dan tuh ada Melayu di DU. Ya. Siapa situ juga tuh Datuk ada juga tuh. Siapa yang guru tuh dari suku Kuti Ada. dekat masjid Masjid Muslim. Pak Muslim. Pak Ruslim, Ya. Pak Suhaimi. Sorry. Bapak Nasri. Iya, tahu orang itu tahu Bisa. deh. Tahu deh. Ada lagi? Ada nggak Pak
sebelum penabalan dilakukan apa? Ada nggak syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu? Ya itu tadi. Yang pertama ya sesuaikan dulu dengan keturunannya. Kemudian dipilih oleh induk-induk itu tadi. Kalau untuk jadi pucuk suku nih dipilih oleh induk-induk. Macam saya kemarin. Saya itu induk-induknya ada waktu itu 11 ditambah dengan sukong atau wakilnya. Jadi yang hadir pada waktu itu ada 17 orang. Kemudian dipilihlah, ditentukanlah kriteria tadi. Ternyata saya termasuklah yang keturunan menjadi pucuk. Kemudian baru disepakati oleh ini. Kalau ternyata sepakat tidak ya dibuatlah apa. Kalau perlu dipotong. Sebenarnya secara adat tidak mesti dipotong itu kan. Tapi kalau memang tidak juga disepakati bersama karena mungkin malu menunjuk itu ini kan, nah, maka dibuatlah itu. Sama dengan baru-baru ini memilih untuk menaruh itu kemarin gitu juga voting. Jadi saya terpilih, saya dapat suara pada waktu itu 11 sementara 14 sementara ada yang nomor 2 itu dapat 2 suara, yang nomor 3 dapat 1 suara. Jadi saya diangkat sekitar 3 tahun yang lalu, 2019, jadi pucuk suku. Lagi yang di situ. Yang di situ. Mengenai lega. Iya, betul. Lega. Ya. Ya lega itu. Lega itu umpamanya ini umpamanya. Katakanlah 5 suku. Sekarang kebetulan sedang saya ya. Nanti pada generasi berikutnya itu dilegakan pula ke yang sebelah sini. Legakan terus ke sini. Dilegakan. Nah, gitu. Itu artinya giliran nanti sama dengan giliran itu bergiliran, tapi yang bergiliran itu yang ada sesuai dengan apa tadi turunan tadi. Kalau tidak ada turunan tidak dapat lega dia. Angkatlah. Yang itu kan? Ada. Oh iya, Bapak bilang tadi kan ada yang 5 suku itu kan? Yang keempatnya tadi apa? Yang pertama Pak bilang tuh struktur. Apa? Bukan dari Melayu, Nilia, Pungkui, Kanangkopo. Bukan yang coba yang pertama. Yang pertama mungkin dari yang 4 itu Meninggal. bangsawan, suku dan tujuh, ya kan? Kemudian Napi Tuta, kemudian Nan 100, Nan 50. Oh, sekutu apa yang nomor 3 tadi itu apa masih ada Pak di daerah kita gitu? Yang ketiga. Napi Tuta ada. Mulai dari Kubu Baru itu sampai ke Tangun. Berarti masuk ke Mandailing ya Pak? Iya, Mandailing semua. Napi Tuta itu kan artinya 7 buah kampung. Mandailing itu. Yang Daerahnya mana aja tuh Pak? Daerahnya itu tadi. Sultan Nanlobi namanya Kubu Baru. Kubu Baru nama Samo yang sebelah sana. Dekat dengan SPBU itu. Nah, itu Kubu Baru. Kemudian Kaiti. Kemudian Pawat, Menaming, Tangun, Tanjung Berani, Sungai Pinang. Itu daerah Mandailing. Itu daerah Mandailing. Kalau untuk struktur tadi kan Pak dari Raja Luha, Sultan Mahmud, terus Datuk Bendaharo, dia kan dibagi lagi kan Pak? Datuk Bendaharo itu 2 yang bersamaan. Sultan Laut Api kawatnya sama ya. Sama dia, sama Jawa tingginya. Seimbang gitu ya? Iya, sama. Nah, di bawah Datuk Bendaharo tadi itulah yang suku 7 itu. Melayu, Niling, Pungkui, Kanangkopo, Ampu, Borno, Kuti. Sementara
di bawah Sultan Laut Api itulah saya bilang dari Sultan Nalobi, Sultan Tua, Sultan Selindung, Sultan Kemalu Bulan itu. Makanya kalau kalian tanya tadi siapa yang bisa ditunjuk, nggak ada nggak ada. Nggak ada kalau sekarang ini, nggak ada lagi. Saya sudah banyak emang kaderkan sekarang, tapi belum ada yang tahu betul persis dari apa itu, yang bisa menjelaskan sampai dengan rincinya ya Pak ya. Itu belum lagi Kabupaten Rokan-Hulu baru Luhaknya. Nah, setiap luhak itu nanti punya spesifik tersendiri dan disatukan di bawah Lembaga Kerapatan Adat Melayu Rokan-Hulu. Saya sekarang kandidat calon ketua MKA Kabupaten Rokan-Hulu yang Persi Suparman. Tinggal pelantikan. Itu kan dulu Pak ada sejarah-sejarahnya gitu kan? Ada sejarahnya. Saya punya sejarah itu semua. Cuma kami sekarang kan sedang membuat bukunya. Buku itu belum siap. Sedang sejak saya kesini lah baru kita merancang itu kan. Jadi belum sempat. Saya 12 tahun di Pekanbaru di Pengadilan Tinggi dari tahun 2007 sampai 2019. Jadi nggak sempat. Tapi saya tetap jadi ada di sini. Inilah makanya di kantor itu kegiatan sekarang sedang itu. Ini nanti mau raker nih tanggal 8 raker ada untuk 2023. Di dalam raker itu termasuklah nanti pembuatan buku, kemudian mungkin ada pelatihan adat itu nanti. Dulu kan sudah diusulkan untuk adanya pelajaran mata kuliah itu di. Nah, sekarang sumber daya susah. Kalau sempat ada nanti mata kuliah itu, saya akan susah betul. Nggak ada istirahat. Iya. Nah, makin banyak kerjanya. Apalagi masuk di nanti di tingkat SMA. Tambah tanggung jawabnya lagi ya. Saya terpaksa melatih dulu. Melatih guru-gurunya baru bisa. Nah, pelatihan itu tidak bisa semudah 1, 2, 3 hari kan. Paling tidak pelatihan nanti 1 bulan kan gitu. Nah, baru bisa hafal di luar kepala. Nama Bapak tadi lupa tadi. Yusrizal Yusrizal titik K besar D besar ya. Kemudian sebenarnya ada AMD-nya tuh, AMD SHMH. D3-nya ada juga. Gelar ya, gelar Datuk Padukubosa. Datuk Padukubosa. Itu tidak bisa di bahasa Indonesia kan? Kalau gelar itu tidak bisa di bahasa Indonesia. Itu Datuk tuh Pak, gelarnya tuh masing-masing atau memang Melayu emang ini? Ya masing-masing tuh. Tidak istilahnya bisa gelar tuh dua-dua, tidak harus. Berarti masing-masing setiap orang ini. Iya ini enggak. Berarti beda-beda. Jadi di suku Putih itu Padukubosa. Iya, ada di situ kan. Ada suku Melayu tuh Sri Paduko gitu yang. Ya Melayu Sri Paduko. Terus Mandailing Paduko Rajo ya. Paduko Rajo. Suduar. Ampuni. Apa sih itu? Sudu. Ampu itu sebenarnya Kadang karena nggak bisa dibahasa Indonesia kan tadi. Ampu. Sudurajo. Apa sih Pak? Salah tulis nih kemarin enggak? Iya. Apa sih? Rajo gitu apa sih? Iya. Sebenarnya kalau pucuknya itu, kalau sekarang pucuknya itu Datuk Unaro. Datuk Unaro gelarnya. Ganti deh. Tidak salah. Datuk Unaro gelarnya. Kalau pucuknya sekarang Datuk Unaro. Nah, kalau pungku itu Tumenggung. Datuk Tumenggung.
Nah, kalau Kuti kan ada situ tuh. Kuti gak ditulis bapaknya. Belum dilantik Belum Pak. dilantik Pak. Siapa? Jadi belum ditulis. Siapa namanya di situ? Pak Rusli. Hah? Pak Ruslim kan belum. Oh, yang di dilantik. dia, no. Itu suku Kuti itu. Berarti Iya, apa itu Pak dilantik, gelar? Iya. belum dapat Hah? gelar. Kalau gelarnya suku Kuti itu apa tuh Pak? Kalau gelar dia itu nanti itu dia minta gelar dari saya nanti itu. Kalau si Ruslim itu gelarnya nanti saya mungkin membuat. Kalau di suku Kuti ini kan maju-maju tuh. Iya, maju. Maju kayu, maju dindo, maju pokoknya pangkalnya. Nah, itu belum. Nah, nanti sebelum dulu sudah mau dilantik dia, tapi sampai sekarang tidak datang-datang. Dia pun sibuk. Itulah. Maju dindo, maju kayu, maju dando, maju kaha, sudah gelar-gelar suku Kuti. Suku bangsawan tuh Raja Ngeda ya Pak? Raja Ngeda. Apa? Suku bangsawan Raja Ngeda. Puak namanya. Puak. Puak bangsawan. Kalau tidak suku, kalau bangsawan itu puak. Puak Pak. Puak bangsawan. Ada memang gelar Raja Ngedat ada. Kalau mungkin untuk di situ itu. Tapi kalau di sini itu, kalau secara keseluruhan Raja Luhak itu yang di Pertuan di Mandir Alam gelarnya. Kalau di bawahnya itu Sultan Mahmud itu gelarnya ya Sultan Mahmud. Nanti ada gelar-gelar kecilnya kan banyak. Iya. Yang Indo ada.